Triwekti Rahayu dengan NIM akhir 211. Halo, aku Aulia Willy Pratiwi dengan NIM akhir 209. Halo, aku Dian Hayu Nurrohmi dengan NIM akhir 208. Halo, aku Hanifah Dina Risanti dengan NIM akhir 210. Halo, aku Rahel Cita Rizky dengan NIM akhir 214. Halo, aku Dewi Mayangsari dengan NIM akhir 212. Halo, aku Mutiara Ramadhani dengan NIM akhir 215. Kami dari S1 kelompok 2. Metode sampling yang digunakan yaitu random sampling, yang merupakan teknik pengambilan spesimen yang dilakukan secara acak, di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Berikut langkah kerja dalam pengambilan spesimen. Kita nyari apa ini? Rusak guys, rusak. Ih, masa aku nggak masuk frame anjay dari tadi? Disatuin sama kau. Udah selesai guys. Selanjutnya yaitu preservasi pada awetan kering serangga. Letakkan serangga pada kertas papilot, tekan bagian toraks untuk mematikannya, lakukan pinning dengan menusuk toraks menggunakan jarum serangga, pindahkan ke papan rentang, dan atur posisi tubuh. Gunakan kertas kalkir dan jarum pentul untuk menjaga posisi. Kan daerah mana? Sawah. Ya. Kalela tadi. Selanjutnya, pada hewan air digunakan awetan basah, yaitu suntik formalin ke tubuh hewan, lalu masukkan ke larutan alkohol untuk pengawetan. Berdasarkan kegiatan sampling dan koleksi spesimen yang telah dilakukan oleh kelompok 2, diperoleh 14 spesies yang dapat ditangkap dan teridentifikasi adanya 4 filum. Keempat filum tersebut yaitu filum Arthropoda, filum Chordata, filum Mollusca, dan filum Annelida. Filum yang pertama yaitu filum Arthropoda. Filum Arthropoda memiliki tubuh bersegmen, eksoskeleton berbahan kitin, dan kaki beruas-ruas. Tubuh biasanya dibagi menjadi kepala, toraks, dan abdomen. Pada filum ini, terdapat 2 kelas hewan yang didapatkan, yaitu kelas Insecta dan kelas Diplopoda. Kelas Insecta merupakan kelompok serangga dengan tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, memiliki 3 pasang kaki, dan biasanya memiliki 1 atau 2 pasang sayap. Hewan dalam kelas ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Ordo Lepidoptera, Ordo Mantodea, dan Ordo Odonata. Ordo Lepidoptera yaitu kelompok serangga dengan tubuh bersisik, 2 pasang sayap besar yang sering berwarna-warni, dan alat mulut berupa belalai atau proboscis untuk mengisap nektar. Hewan yang ditemukan pada ordo ini terbagi lagi menjadi 4 famili. Yang pertama yaitu famili Nymphalidae yang terdapat 2 spesies, yaitu Junonia coina dan Hippolimnas bulimna yang memiliki sayap besar dengan pola mencolok dan sering dijumpai di habitat terbuka seperti padang rumput. Selanjutnya, terdapat 3 spesies yang termasuk dalam famili Pieridae, yaitu Catopsilia pomona, Catopsilia pirante, dan Leptocyanina, yang mana spesies dalam famili ini memiliki sayap berwarna putih, kuning, atau oranye, dan sering terlihat di ladang atau di kebun. Famili Lichenidae berukuran kecil dengan warna cerah seperti biru atau perak, sering hidup di hutan atau taman, dan ditemukan 1 spesies yaitu Antennae lichenina. Yang terakhir, famili Sphingidae ditemukan 1 spesies yaitu Hippotion celerio, yang mana hewan pada famili ini memiliki tubuh ramping, sayap sempit, dan dikenal sebagai ngengat malam dengan kemampuan terbang yang cepat. Ordo Mantodea yaitu kelompok serangga pemangsa dengan kepala segitiga yang dapat berputar, kaki depan raptorial untuk menangkap mangsa, serta memiliki tubuh yang ramping. Hewan yang ditemukan pada ordo ini hanya terdiri dari 1 famili, yaitu famili Mantidae. Famili Mantidae biasanya memiliki tubuh yang berwarna hijau atau coklat, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk melakukan kamuflase. Pada famili ini ditemukan 1 spesies, yaitu Hierodula patulifera.
Ordo odonata memiliki dua pasang sayap transparan yang berukuran hampir sama, serta memiliki mata majemuk yang besar dan memungkinkan mereka untuk melihat secara luas. Mulutnya dirancang untuk mengunyah mangsa, dan mereka mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Mereka memiliki 6 pasang kaki, di mana sepasang kaki depan berfungsi untuk menangkap mangsa. Hewan yang ditemukan pada ordo ini hanya terdiri dari satu jenis famili, yaitu famili Aeshnidae, yang umumnya memiliki toraks berwarna hijau dan abdomen kebiru-biruan, serta ditandai dengan pola warna yang mencolok. Pada famili ini ditemukan satu spesies, yaitu Gynacantha dorni. Junonia coenia. Junonia coenia memiliki sayap berbentuk oval memanjang dengan warna dasar coklat dan terdapat motif lingkaran berwarna hitam yang dikelilingi oleh tepi oranye sehingga bentuknya menyerupai mata atau dikenal juga sebagai eye spots. Sayap depannya berbentuk lebih memanjang dibandingkan sayap belakangnya. Hippolimna spolina. Kupu-kupu ini memiliki sayap sisi atas yang berwarna hitam legam dengan 3 pasang bintik putih yang dikelilingi warna ungu. 2 di sayap depan, dan 1 di sayap belakang. Sisi atas sayap belakangnya memiliki serangkaian bintik berwarna putih yang berukuran kecil. Catopsilia pomona. Sayap Catopsilia pomona memiliki warna dasar hijau pucat hingga kekuningan, dengan pola yang sangat sederhana dan permukaan yang halus tanpa ornamen yang mencolok. Sayap depannya berbentuk memanjang dengan ujung yang sedikit membulat, sedangkan sayap belakangnya memiliki bentuk yang lebih membulat. Pada bagian permukaan dorsal, warna hijau kekuningan lebih cerah, sementara pada permukaan ventralnya, warna hijau pucat lebih mendominasi dengan garis-garis urat yang sangat terlihat jelas. Captocelia pirante memiliki sayap yang berbentuk lebar dengan pola sederhana dan permukaan yang halus. Warna sayapnya pada bagian permukaan atas didominasi oleh putih bersih, sementara pada bagian ujung sayapnya dihiasi dengan warna coklat gelap yang tegas membentuk batasan yang mencolok. Pola ini lebih menonjol pada individu jantan dibandingkan individu betina. Sayap depannya berbentuk memanjang dengan ujung yang agak runcing, sementara sayap belakangnya berbentuk membulat dengan tepi yang sedikit bergelombang. Urat sayap Captocelia pirante terlihat tipis namun jelas, memberikan struktur pada sayap yang mendukung aerodinamika saat terbang. Leptocyanina memiliki sayap berwarna putih yang kecil dan membulat. Sisi atas sayap Leptocyanina berwarna putih dengan batas apikal berwarna hitam dan bintik subapikal hitam. Sisi bawah sayapnya berwarna putih dengan garis-garis tidak beraturan. Antena Lycaenina memiliki abdomen berwarna hitam dan sepasang antena yang membulat pada bagian ujungnya. Spesies ini memiliki sayap yang cenderung lebih kecoklatan dengan kilauan biru di area tertentu. Pada sayap bagian bawahnya terdapat pola kompleks dengan warna dasar coklat atau abu-abu pucat yang dihiasi bintik-bintik gelap dan garis melintang halus untuk kamuflase. Hippothiancelerio memiliki karakteristik berupa sayap berbentuk bulat dengan tepi sedikit bergelombang. Bagian sayap atasnya berwarna coklat dengan sedikit semburat biru keunguan di dekat pangkal sayap. Pada bagian bawahnya berwarna coklat pucat atau abu-abu dengan pola garis dan bintik hitam kecil yang menyerupai urat daun. Hierodula patellifera adalah spesies belalang sembah dengan ukuran jantan yang lebih kecil daripada ukuran betinanya. Warna tubuhnya sangat bervariasi antara hijau hingga coklat kayu, dengan kepala yang dapat bergerak fleksibel dan tungkai depan yang raptorial untuk menangkap mangsa. Gynacantha dorni memiliki karakteristik berupa tubuh yang relatif besar, mata majemuk besar yang hampir saling bersentuhan di bagian atas kepalanya. Toraksnya berwarna hijau atau coklat zaitun dengan pola gelap samar. Sayapnya transparan dengan vena yang terlihat jelas dan berfungsi untuk mempermudah manuver di udara. Abdomen samping Gynacantha dorni berbentuk ramping dan memanjang dengan warna coklat atau hijau keabu-abuan.
Seringkali abdomennya dihiasi dengan garis-garis atau bintik-bintik gelap. Kaki seribu atau Spirobulus bungi seringkali ditemui di lingkungan lenggap seperti tanah humus dan serasa daun. Tubuhnya berbentuk silindris dengan banyak segmen dan ukuran panjangnya dapat mencapai 4 hingga 6 cm. Tubuhnya ini berwarna coklat tua. Setiap segmen memiliki 2 pasang kaki yang digunakan untuk bergerak secara lambat. Hewan ini bersifat detritivor, memakan bahan organik yang membusuk. Reproduksinya terpisah kelamin, sedangkan jantan dan betina memiliki peran yang berbeda dalam perkembangbiakan. Film Chordata. Film Chordata merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri khas berupa keberadaan notochorda, yaitu batang fleksibel yang berfungsi sebagai penopang tubuh, setidaknya pada tahap embrionik. Film Chordata ditemukan satu kelas, yaitu kelas Amphibia, kelas hewan vertebrata yang memiliki karakteristik unik karena dapat hidup di 2 habitat, yaitu darat dan air. Mereka memiliki kulit yang lembab, tipis, dan berlendir, yang berfungsi untuk membantu respirasi kulit selain melalui paru-paru. Dari kelas ini ditemukan satu ordo, yaitu ordo Anura, yang memiliki karakteristik hewan dalam ordo ini tidak memiliki ekor pada tahap dewasa, meskipun ekor biasanya ada pada fase larva atau berudu. Dari ordo ini ditemukan satu famili, yaitu Dicroglossidae, yang memiliki karakteristik utama meliputi tubuh yang bervariasi ukurannya, mulai dari kecil hingga besar dengan kaki belakang yang kuat untuk melompat. Kulit mereka umumnya kasar, dengan warna yang bervariasi sesuai lingkungan untuk membantu kamuflase. Famili ini ditemukan satu genus dan satu spesies, yaitu Fagervaria cancrifora. Fagervaria cancrifora. Fagervaria cancrifora adalah katak berukuran kecil hingga sedang, dengan panjang tubuh jantan lebih kecil dari betinanya. Ciri khasnya meliputi punggung berwarna coklat lumpur dengan bercak gelap tidak simetris, serta selaput renang yang mencapai ujung jari, kecuali pada jari kaki keempat. Terdapat lipatan kulit tipis di punggung dan bintil metatarsal pada kaki. Filum yang didapatkan selanjutnya yaitu filum molluska. Filum ini memiliki tubuh lunak, sering dilindungi cangkang, memiliki kaki berotot, mantel, dan sistem sirkulasi terbuka. Pada filum ini terdapat satu kelas yang sama, yaitu kelas Gastropoda. Hewan pada kelas ini memiliki tubuh tidak bersegmen, sering memiliki cangkang spiral, dan alat mulut berupa radula. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, diperoleh 2 ordo dalam kelas ini, yaitu ordo Stylomatopora dan ordo Archityniloglossa. Ordo Stylomatopora merupakan kelompok gastropoda darat dengan mata di ujung tentakel. Pada ordo ini terdapat famili Achatinaceae. Ciri khas utama kelompok ini adalah cangkang berbentuk spiral yang besar dan memanjang, biasanya berwarna coklat dengan pola garis atau bercak. Famili ini ditemukan satu genus, yaitu Lysachatina, dan terdapat satu spesies, yaitu Lysachatina fulica atau siput raksasa Afrika. Memiliki cangkang berbentuk kerucut dengan panjang mencapai 20 cm. Cangkangnya berwarna coklat kekuningan dengan garis-garis spiral gelap. Tubuhnya lunak dan berwarna krem, serta memiliki tentakel panjang untuk penginderaan. Nah, pada ordo Archityniglossa merupakan gastropoda dengan radula kuat, sering hidup di lingkungan basah atau perairan. Pada ordo ini ditemukan satu famili, yaitu famili Ampullaridae, merupakan kelompok siput air tawar yang memiliki beberapa karakteristik khas. Siput ini bercangkang besar, berbentuk bulat atau spiral dengan warna yang bervariasi, mulai dari coklat, kuning, hingga hijau, seringkali disertai pola-pola belang. Pada famili ini ditemukan satu genus dan satu spesies, yaitu Pila ampullaceae atau siput air. Memiliki cangkang berbentuk ampul berukuran kecil dan permukaan cangkangnya halus dengan warna coklat hingga kuning. Spesies ini umumnya ditemukan di perairan tawar dan memiliki adaptasi untuk hidup di lingkungan akuatik.
Lisa Centina fulica atau siput raksasa Afrika memiliki cangkang berbentuk kerucut dengan panjang mencapai 20 cm. Cangkangnya berwarna coklat kekuningan dengan garis spiral gelap. Tubuhnya lunak dan berwarna krem, serta memiliki tentakel panjang untuk penginderaan. Pila Ampulaceae atau siput air memiliki cangkang berbentuk ampul berukuran kecil dan permukaan cangkangnya halus dengan warna coklat hingga kuning. Spesies ini umumnya ditemukan di perairan tawar dan memiliki adaptasi untuk hidup di lingkungan akuatik. Filum Annelida merupakan kelompok hewan berbadan lunak, berbentuk silindris dan bersegmen. Pada film ini hanya ditemukan satu kelas, yaitu kelas Clitellata. Kelas Clitellata memiliki karakteristik tubuh bersegmen dengan struktur khusus bernama clitellum yang berfungsi dalam reproduksi. Hewan ini umumnya hermaprodit, memiliki tubuh silindris, bersegmen, dan hidup di lingkungan darat atau air tawar. Terdapat odok Chrysoclitellata yang merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh bersegmen, berbentuk silindris, dan hidup di tanah dengan peran penting dalam aerasi dan kesuburan tanah. Famili Lumbricidae merupakan salah satu famili pada ordo ini dan memiliki karakter yang serupa, dan ditemukan satu spesies yaitu Lumbricus terrestris. Spesies Lumbricus terrestris atau cacing tanah hidup di tanah lembab, terutama di lapisan humus. Tubuhnya berbentuk silindris, bersegmen, dan berwarna merah muda hingga coklat dengan panjang hingga 30 cm. Hewan ini bergerak menggunakan otot tubuh dan stay tanpa kaki. Sistem pencernaannya lengkap, dimulai dari mulut hingga anus. Cacing tanah bersifat hermaprodit, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Hei, jadikan geprek kalian. Kita butuh gacuan. Udah semalam. Lah kenapa sih? Ya udah nggak apa-apa, nanti aku beli udang kejunya aja. Gas. Ayo kok deset, ke deset, woi. Udah bad mood parah. Terus itu aku lihat Kadel pertama kali kalian nggak dateng, aku udah mulai bad mood banget. Maaf ya, Mai. Iya, maaf ya. 다음에 또